Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, di setiap perjalanan hidup, ada masa ketika manusia merasa tersesat, kehilangan arah, dan bingung harus melangkah kemana. Namun ada pula manusia yang seolah selalu berada dalam perlindungan. Setiap langkahnya tepat, setiap keputusannya terasa ringan, dan setiap ujian yang datang justru membawanya semakin dekat pada sumber segala cahaya. Seakan ada tangan lembut yang menuntun, menenangkan, dan membimbingnya dalam keheningan yang hanya bisa dirasakan, bukan diucapkan. Pertanyaan pun muncul, siapakah mereka? Mengapa ada manusia yang hidupnya seperti dijaga dari dalam? Mengapa ada hati yang peka, hingga mampu merasakan arah sebelum langkah diambil? Dan mengapa ada jiwa yang tampak tenang di tengah badai, seakan sudah mengenal arus takdir sebelum takdir itu tiba? Dalam ajaran para sufi, dikenal golongan manusia yang mendapat bimbingan langsung dari Allah. Bukan bimbingan berupa wahyu, bukan pula suara yang terdengar oleh telinga, tetapi bimbingan halus yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang bersih, ilham, nur, dan penuntunan batin. Inilah yang membuat sebagian manusia mampu melihat apa yang tidak terlihat, memahami apa yang tidak diajarkan, dan berjalan ke arah yang benar, meski tidak ada yang memberitahu. Para sufi mengibaratkan hati seperti cermin. Ada hati yang tertutup debu, debu angan-angan dunia, debu kemarahan, debu iri, debu dendam, sehingga cahaya tidak bisa memantul. Namun ada pula hati yang rajin dibersihkan, hati yang diawasi dalam sunyi, hati yang dijaga dari suara-suara dunia. Dan pada hati seperti inilah cahaya ilahi turun, memantul, dan menuntun pemiliknya menuju jalan yang lurus. Bimbingan Allah tidak datang kepada mereka yang paling pintar, bukan kepada mereka yang paling banyak membaca, bukan pula kepada mereka yang paling keras beribadah, namun hatinya kaku. Dalam tasawuf disebutkan, Allah menurunkan bimbingannya kepada hati yang lembut, hati yang tidak menyimpan kebencian, hati yang tidak sibuk mencari balasan, hati yang tunduk bukan terpaksa, tetapi karena telah menemukan kedamaian dalam penyerahan. Di dalam perjalanan hidup ini, ada jiwa yang dibentuk melalui luka, ada jiwa yang dihaluskan melalui kehilangan, ada jiwa yang dipaksa berhenti karena dunia menghancurkan semua sandaran, agar satu-satunya tempat bergantung hanyalah Allah. Dan di titik paling rendah itu, ketika tidak ada lagi yang bisa diandalkan, sebagian hati justru terbuka. Cahaya masuk, ketenangan datang, dan bimbingannya mulai terasa. Mereka inilah yang disebut para sufi sebagai hamba yang ditarik. Dituntun bukan karena meminta keistimewaan, tetapi karena hatinya layak menerima petunjuk. Setiap manusia memiliki kesempatan menjadi bagian dari golongan ini. Tidak ada garis keturunan, tidak ada status sosial, tidak ada jabatan duniawi yang bisa menjamin kedekatan dengan Allah. Yang menentukan hanyalah kebersihan hati, kejernihan jiwa, dan kesediaan untuk kembali kepadanya dalam setiap keadaan. Perjalanan untuk memahami siapa saja yang mendapatkan bimbingan ilahi bukanlah untuk merasa lebih tinggi dari yang lain, tetapi untuk membaca tanda-tanda, tanda dalam diri, tanda dalam kejadian, tanda dalam arah yang tak terlihat oleh mata, namun sangat jelas terasa oleh hati. Berikutnya akan dibahas siapa saja golongan manusia yang dalam ajaran sufi disebut sebagai hamba-hamba yang dibimbing langsung oleh Allah, dan apa tanda-tanda bimbingan itu hadir dalam kehidupan. Jadi jangan kemana-mana, siapa tahu mungkin Anda termasuk salah satu dari golongan hamba ini. Dalam ajaran tasawuf, tidak setiap manusia mendapatkan penuntunan batin yang halus. Ada golongan-golongan tertentu yang hatinya telah siap menerima cahaya. Para sufi menyebutnya sebagai ahlul ilham, hamba-hamba yang dibimbing bukan lewat suara, bukan lewat mimpi semata, tetapi melalui kejernihan hati yang mampu menangkap pesan-pesan halus dari Allah. Berikut adalah golongan yang disebut para sufi sebagai penerima bimbingan langsung dari Allah. Yang pertama, golongan ulul albab, yaitu pemilik hati yang jernih. Ini adalah kelompok pertama yang sering disebut dalam kitab-kitab sufi. Mereka adalah manusia yang hatinya tidak menyimpan dendam, tidak terjebak dalam iri, tidak memelihara kebencian,
dan tidak membiarkan hawa nafsu menguasai langkah. Jernihnya hati membuat cahaya ilahi mudah masuk. Seperti para sufi berkata, ketika hati jernih, yang berbicara adalah Allah melalui ilham. Mereka yang berada dalam golongan ini sering merasakan petunjuk tiba-tiba, arah yang jelas tanpa penjelasan, pemahaman mendalam tanpa belajar, dan ketenangan dalam keputusan tanpa keraguan. Golongan yang kedua, mereka yang dihancurkan oleh ujian lalu dibentuk kembali oleh cahaya. Golongan ini terdiri dari jiwa-jiwa yang pernah jatuh sangat dalam, pernah patah, pernah kehilangan, pernah hancur oleh kehidupan. Namun, daripada tenggelam dalam gelap, mereka justru memilih untuk kembali kepada Allah. Ujian berat membuat dinding ego runtuh. Dan ketika ego runtuh, pintu hati terbuka. Disinilah cahaya Allah masuk. Para sufi menyebut mereka sebagai al-mahzub, hamba yang ditarik oleh Allah. Dan berikut tanda-tandanya. Ujian membuatnya lebih lembut, bukan lebih keras. Kehilangan membawanya pada penerimaan, bukan pemberontakan. Kesedihan memperdalam hatinya, bukan menggelapkan. Golongan seperti inilah yang paling cepat menerima ilham dan ketenangan dalam kesunyian. Yang ketiga, orang yang menjaga kesendirian dan keheningan. Dalam tasawuf, kesunyian bukan pelarian. Kesunyian adalah ruang untuk mendengar apa yang tidak terdengar oleh telinga biasa. Mereka yang menjaga sunyi melatih pengendalian emosi, kejernihan pikiran, dan kepekaan hati. Dalam keheningan inilah hadir bimbingan halus. Bisikan nurani menjadi lebih jelas, arah yang benar menjadi mudah dirasakan. Para sufi sering berkata, diam adalah bahasa Allah, dan hati yang tenang adalah telinganya. Mereka yang terbiasa muhasabah, tafakkur, dan menyendiri dalam makna positif, sering mendapatkan penuntunan yang kuat dalam hidupnya. Keempat, hamba yang tidak mengejar dunia. Golongan ini tidak menolak dunia, tetapi tidak membiarkan dunia mengikat hatinya. Mereka mengambil secukupnya, bekerja dengan ikhlas, namun hatinya tetap ringan. Dalam tasawuf disebut, ketika dunia keluar dari hati, bimbingan langit masuk ke dalamnya. Manusia yang hidupnya tidak digerakkan oleh ambisi duniawi lebih mudah menerima petunjuk, karena tidak ada kepentingan pribadi yang membutakan langkah. Mereka berjalan dalam kejujuran, dan Allah menjaga mereka dari arah yang tak disadari. Dan golongan yang kelima, mereka yang menghaluskan budi, akhlak, dan perilaku. Inilah golongan yang paling disukai para sufi. Orang dengan hati lembut, memaafkan walau disakiti, mengalah walau benar, merendah walau mampu, memberi walau tidak diminta, dan menjaga tutur kata walau sedang marah. Akhlak yang halus adalah magnet bagi cahaya ilahi. Para sufi mengajarkan bahwa Allah tidak menurunkan bimbingan kepada hati yang kasar, keras, dan penuh ego. Justru kepada hati yang lembut inilah bimbingan turun tanpa disadari. Kelima golongan ini bukanlah kelompok terbatas atau terpilih berdasarkan status tertentu. Siapapun dapat menjadi bagian dari mereka ketika hati mulai dibersihkan, diri mulai diluruskan, dan jiwa mulai didekatkan kepada Allah. Sobat Rumi, dalam perjalanan spiritual, para sufi memandang bahwa bimbingan Allah tidak selalu hadir dalam bentuk kejadian besar, mimpi spektakuler, atau tanda-tanda yang menggetarkan bumi. Justru sebaliknya, bimbingan itu sering hadir dengan cara yang sangat halus, sunyi, dan lembut, hingga hanya hati yang tenang yang mampu merasakannya. Yang pertama, ilham, yaitu bisikan lembut dari dalam hati. Para sufi menyebut ilham sebagai percikan cahaya yang muncul di hati tanpa dicari dan tanpa dipikirkan. Ilham bukan sekadar ide tiba-tiba, ia adalah dorongan halus yang membimbing pada pilihan yang baik, menjauhkan dari kesalahan, menenangkan ketika bingung, atau mendorong melakukan kebaikan tanpa alasan logis. Ilham tidak memaksa. Ia datang seperti angin yang menyentuh daun, ringan namun terasa. Bimbingan ini muncul ketika hati bersih dan tenang, ketika sebuah keputusan terasa benar tanpa alasan yang jelas, ketika sebuah langkah terasa damai meski belum pasti. Seringkali itulah ilham yang bekerja. Yang kedua, kasif, yaitu terbukanya tirai hati. Kasif bukan kemampuan supranatural. Dalam tasawuf, kasif berarti pemahaman mendalam yang muncul tiba-tiba, seakan tirai dalam hati tersingkap dan sesuatu tampak sangat jelas. Contohnya seperti
tiba-tiba mengerti hakikat suatu kejadian, mengetahui mana yang jujur dan mana yang tidak, mampu membedakan bisikan nafsu dengan suara hati, memahami makna hidup tanpa belajar dari buku. Kasif adalah bentuk bimbingan yang diberikan kepada hati yang sudah lama dilatih melalui zikir, kesabaran, dan kesadaran diri. Tirai batin terbuka bukan karena kehebatan manusia, tetapi karena Allah mengizinkan pemiliknya melihat dengan cahayanya. Yang ketiga, tathmin, yaitu ketenangan yang dimasukkan Allah ke dalam jiwa. Inilah salah satu tanda paling kuat dari bimbingan Allah. Tathmin berarti ketenangan yang turun ke dalam hati, bahkan saat kondisi luar tidak mendukung. Ketika badai datang namun hati tetap tenang. Ketika keputusan besar diambil tanpa rasa gelisah, ketika kesulitan justru membawa rasa damai, ketika ujian terasa seperti pelukan, bukan hukuman. Ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika adalah bentuk bimbingan yang paling dicintai para sufi. Karena bukan manusia yang menenangkan diri, tetapi Allah yang menenangkan hati itu langsung dari sumber ketenangannya. Yang keempat, taujih, yaitu digiring oleh takdir ke arah yang tepat. Bentuk bimbingan ini tidak datang dari dalam hati, tetapi dari kejadian-kejadian hidup yang diarahkan oleh Allah. Para sufi menyebutnya, Allah mengatur langkah sebelum manusia tahu harus melangkah kemana, dan berikut adalah tanda-tandanya. Dijauhkan dari lingkungan yang merusak, dipertemukan dengan orang yang membawa cahaya, dipaksa meninggalkan sesuatu yang kelihatannya baik, tetapi buruk untuk masa depan, kejadian yang tampak kebetulan, tetapi mengandung pesan besar. Ketika hidup tiba-tiba bergeser ke arah yang tidak direncanakan, namun ternyata membawa kebaikan, itu adalah taujih atau pengarahan ilahi. Para sufi memahami bahwa takdir tidak pernah salah mengarahkan. Setiap perpindahan, setiap kehilangan, setiap kejadian yang tampak kecil adalah bagian dari bimbingan yang disusun oleh Allah dengan sangat presisi. Bimbingan Allah hadir melalui 4 pintu: ilham, kasif, tathmin, dan taujih. Bimbingan ini tidak menunggu manusia menjadi sempurna. Ia turun kepada siapapun yang hatinya siap menerima cahaya. Bimbingan Allah tidak selalu terasa seperti sesuatu yang besar. Seringkali ia hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, tenang dan hampir tidak terlihat. Namun ketika diperhatikan dengan hati yang jernih, tanda-tandanya akan tampak begitu jelas. Para sufi berkata, hati yang dibimbing Allah memiliki jejak yang sama, meski pemiliknya tidak pernah mengaku sufi. Berikut adalah tanda-tanda halus bahwa seseorang sudah berada dalam bimbingannya. Dan mungkin salah satunya adalah dirimu sendiri. Yang pertama, merasa dijauhkan dari lingkungan yang tidak baik, tidak selalu menyenangkan. Kadang terasa seperti kehilangan teman, kehilangan kebiasaan lama, atau merasa tidak cocok lagi dengan pergaulan tertentu. Namun justru dari sana terlihat kasih Allah, yaitu dijauhkan dari tempat yang menggelapkan hati, agar perlahan ditarik menuju tempat yang lebih bercahaya. Jika hidup mulai terasa digeser dari lingkungan yang tidak sehat, itu tanda bahwa ada arah baru yang sedang dibukakan. Mungkin ini pernah terjadi. Mungkin ini tanda pertama yang sudah ada dalam dirimu. Kedua, hati mudah tersentuh oleh kebaikan dan ayat-ayat Allah. Orang yang dibimbing Allah memiliki hati yang lebih lembut daripada sebelumnya. Bukan karena menjadi lebih emosional, tetapi karena hati mulai hidup kembali. Dan tanda-tandanya, mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, mudah tersadar saat berbuat salah, sulit membenci meski disakiti, dan cepat luluh ketika diingatkan tentang kebaikan. Hati yang hidup adalah hati yang sedang diterangi, dan hati seperti ini tidak banyak dimiliki orang. Mungkin hatimu termasuk yang sedang dibangunkan. Ketiga, tiba-tiba lebih tenang menghadapi ujian. Ada momen ketika seseorang merasa, dulu kalau begini pasti marah, tapi entah kenapa sekarang tenang. Ketenangan seperti ini bukan datang dari diri sendiri. Ketenangan ini adalah tathmin, ketenangan yang dimasukkan Allah langsung ke dalam hati. Jika pernah merasakan tenang di saat seharusnya panik, damai di saat seharusnya takut, itu pertanda bahwa hati sedang dipegang oleh Allah. Mungkin ini pernah hidup di dalam jiwamu tanpa disadari. Keempat, merasa dipertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Ini ciri taujih.
pengarahan ilahi yang sering tidak disadari. Dan tanda-tandanya, tiba-tiba bertemu seseorang yang memberi nasihat penting, menemukan guru yang tepat, datang kesempatan yang tidak dicari, atau justru dijauhkan dari sesuatu yang tampak baik tetapi berbahaya. Dalam Sufi, tidak ada yang disebut kebetulan. Semua pertemuan yang menguatkan hati adalah bentuk bimbingan. Mungkin pernah merasakan ini. Mungkin ini tanda arah hidupmu sedang dijaga. Kelima, memiliki kepekaan baru. Mudah merasa salah, mudah ingin berbenah. Hati yang dibimbing Allah menjadi lebih sensitif terhadap dosa, walau kecil, bukan untuk membuat pemiliknya merasa bersalah, tetapi untuk menjaga agar langkah tetap lurus. Tanda ini muncul dalam bentuk gelisah ketika menyakiti orang lain, cepat ingin memperbaiki kesalahan, merasa berat ketika akan berbuat maksiat, dan tenang ketika memilih kebaikan. Inilah tanda hati yang sedang dinaungi cahaya. Keenam, jalan hidup terasa seperti diatur meski tidak tahu kemana arahnya. Saat seseorang dibimbing Allah, langkah-langkah hidupnya sering terasa seperti digeser, diarahkan, diselamatkan, dan dipertemukan pada sesuatu yang membawa makna. Kadang terasa membingungkan, kadang melelahkan, tetapi ketika melihat ke belakang, baru terasa bahwa semua itu adalah susunan yang sangat rapi, dan ini adalah tanda bimbingan yang paling jelas. Bimbingan Allah bukan milik orang suci, bukan milik para wali, bukan milik mereka yang sempurna. Bimbingan itu milik siapa saja yang hatinya terbuka, yang jiwanya lembut, dan yang langkahnya ingin kembali kepadanya. Dan siapa tahu, mungkin salah satu dari tanda-tanda ini sudah lama hidup dalam dirimu. Sobat Rumi, dalam perjalanan hati tidak ada langkah yang benar-benar kecil. Setiap perubahan, setiap kejernihan, setiap ketenangan, setiap keraguan yang berubah menjadi keyakinan, semuanya adalah bagian dari proses bimbingan ilahi. Para sufi mengajarkan bahwa Allah tidak memilih manusia karena kesempurnaan, tetapi karena kesediaan. Hati yang mau kembali, hati yang mau tenang, hati yang mau belajar, adalah hati yang akan dibimbing menuju cahaya. Dari seluruh tanda yang telah dibahas, tampak jelas bahwa bimbingan Allah bukanlah sesuatu yang jauh atau sulit dicapai. Ia hadir dalam hidup setiap hamba yang hatinya lembut, jiwanya terbuka, dan langkahnya menuju kebaikan. Dan tidak mustahil, salah satu hati yang sedang dibimbing itu adalah hati yang kini sedang mendengarkan. Maka perjalanan ini bukan sekadar pembahasan. Ia adalah undangan untuk melihat ke dalam diri, menyadari bahwa hidup ini tidak pernah ditinggalkan sendirian. Selalu ada cahaya kecil, arah kecil, dorongan kecil, yang perlahan menuntun menuju ketenangan yang lebih besar. Jika ingin merasakan bimbingan Allah lebih kuat, langkah pertama adalah berdamai. Berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan luka, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan takdir yang belum dipahami. Dan jika pembahasan ini bermanfaat, silakan tulis di kolom komentar. Aku siap berdamai dengan kehidupan. Kalimat ini bukan sekadar kata-kata. Ia adalah gerbang menuju ketenangan yang lebih luas. Dan sekarang mari menundukkan hati sebentar dalam doa yang lembut dan sederhana. Ya Allah, lembutkan hati ini agar mudah menerima cahayamu. Tenangkan jiwa ini dari segala gelisah yang tidak perlu. Bimbing langkah ini ke jalan yang Engkau ridhai. Jauhkan dari segala yang menggelapkan hati dan dekatkan kepada segala yang membawa kedamaian. Jadikan diri ini hamba yang Engkau tuntun, bukan karena layak, tetapi karena sangat membutuhkanmu. Amin ya Rabbal Alamin. Diam sejenak dan rasakan doa ini turun ke dalam dada perlahan seperti embun yang menyentuh daun. Sobat Rumi, pada akhirnya perjalanan setiap manusia selalu berbeda, tetapi cahaya Allah selalu sama, yaitu lembut, menenangkan, dan tidak pernah salah mengarahkan. Semoga pembahasan ini menjadi jalan untuk melihat hidup dengan mata yang lebih jernih, hati yang lebih damai, dan jiwa yang lebih dekat dengan Allah. Semoga setiap langkah ke depan dipenuhi ketenangan, kejelasan, dan bimbingan darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.